Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengertian Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Permasalahan-permasalahan Jaminan Fidusia di dalam Praktek. Baiklah, di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Unsur-unsur jaminan fidusia. 1. Adanya hak jaminan. 2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun. 3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Dan 4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Baiklah, kita akan memasuki tentang pendaftaran jaminan fidusia. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dinda Fitri Anjani, B1A018007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendaftaran jaminan fidusia. 1. Untuk memberikan keselamatan hukum kepada para pihak yang berkepentingan. 2. Memberikan hak yang didahulukan referensi kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Baiklah, selanjutnya akan membahas tentang prosedur pendaftaran fidusia. 1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kausa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. 2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 3. Membayar biaya pendaftaran fidusia. Dan terakhir, 4. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosedur pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat A. Identitas pihak memberi dan penerima fidusia. B. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia. D. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai penjaminan. Dan F. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia. Pernyataan itu dilengkapi dengan salinan akte notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. B. Surat kuasa dan surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. C. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Biaya pendaftaran fidusia. Biaya pembuatan akte jaminan fidusia ditentukan secara berjenjang, baik pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya. Apabila nilai penjaminannya kurang dari 50 juta rupiah, maka besar biaya pendaftarannya paling banyak 50.000. Besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1/mil dari nilai penjaminan atau nilai kredit. Tarif yang ditentukan oleh notaris sebesar 2% dari nilai jaminan. Berikutnya adalah hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. 2. Tempat, nomor akte jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akte jaminan fidusia. 3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. 4. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia. 5. Nilai penjaminan. Dan 6. Nilai benda yang menjadi objek benda. 5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Baiklah, selanjutnya akan membahas tentang permasalahan jaminan fidusia di dalam praktek. 1. Permasalahan dalam pendaftaran pembuatan akte jaminan fidusia. 2. Permasalahan dalam eksekusi jaminan fidusia. 3. Permasalahan dalam pemalsuan fidusia dan pemberian fidusia tanpa persetujuan penerimaan fidusia. 4. Permasalahan penyelesaian masalah jaminan fidusia melalui BPSK. 5. Ketidaktahuan masyarakat cara mengakses web tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Baiklah, itu merupakan hasil presentasi makalah saya yang berjudul Pengertian Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia dan
permasalahan jaminan